Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka fahma ulama'ika al-amilin wa ilhama awliyaika as-salihin. A'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi, perindu-perindu ridha Allah. Alhamdulillah, mari kita terus tingkatkan syukur kita atas karunia Allah yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah kesempatan kita saat ini untuk bersama-sama belajar setelah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk membaca sholawat, membaca sejarah baginda Nabi. Dan semoga Allah kelak mengumpulkan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita akan lanjutkan merenungi hikmah yang selanjutnya. Kita sudah sampai hikmah yang ke-33. Bunyinya, pernahkah kita merasa tersinggung di saat ada orang yang mengatakan atau di saat ada orang mengingatkan kita karena kita tidak menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Misalnya, kenapa engkau tidak memelihara jenggot? Lalu kita menjawab dengan kesal, sunnah Nabi kan tidak hanya memelihara jenggot. Atau di saat seseorang mengingatkan kita tentang kebaikan, lalu kita memendam, jengkel sambil berkata, melakukan kebaikan tidak harus lapor kepadamu. Atau di saat kita melakukan kesalahan, lalu ada seseorang yang mengingatkan kita, lalu diam-diam atau bahkan spontan kita berkata, seperti orang suci saja, ngurusi diri sendiri saja, jangan ngurusi orang lain. Jika itu yang kita rasakan, itulah kesombongan, kecongkaan yang kadang datang tiba-tiba dan spontan bersama spontannya sebuah teguran, himbauan dan perhatian. Mungkin sekali sifat-sifat kemuliaan seperti tawadhu, sabar, bijaksana yang kita tekuni selama ini bukan dari hati yang tulus, akan tapi hanya karena ingin dipandang mulia oleh manusia. Karena keberadaan kita sebagai orang terpandang seperti ustadz atau tokoh masyarakat. Itulah kemunafikan, itulah dusta yang tersembunyi. Itulah kebusukan jiwa. Agar kita selamat, pastikan setelah hari ini teguran, himbauan, dan perhatian dari orang lain kita tanggapi dengan prasangka baik dan ucapan terima kasih serta doa kemuliaan. Sedikit panjang akan tapi sebetulnya itu ada hubungannya dengan pengalaman pribadi yang suatu ketika ada orang mengingatkan, lalu kita abadikan dalam bentuk
hikmah, kesadaran. Tiba-tiba ada orang mengingatkan, kenapa kamu tidak miara jenggot? Urusan jenggot kita tahu bahwasanya adalah perbedaan di antara ulama yang memangkas antara haram dan makruh. Akan tapi orang tersebut di saat mengingatkan kita bukan tujuan untuk menghinakan sebuah kebaikan. Akan tapi saat itu kita merasakan ada jengkel. Kita berpikir, kenapa kok saya jengkel ada orang mengingatkan? Berhujjah, bermacam-macam hujjah. Karena punya ilmu. Ada khilaf di antara para ulama dan sebagainya gini-gini. Kita sadari itu kesombongan. Orang ingatkan baik, tinggal mengatakan terima kasih, jazakumullah, semoga Allah balas dengan segala kebaikan. Semoga yang mengingatkan kami, semoga Allah beri balas dengan segala kebaikan, dijaga dan diberi hidayah. Hanya yang kami perlu hadirkan rasa itu. Kenapa kok diingatkan dalam kebaikan saja kok harus marah, tersinggung, jengkel? Atau di saat seseorang mengingatkan akan sebuah kebaikan untuk dilakukan. Misalnya kita sebagai seorang santri atau mungkin ustadz. Ustadz, saya perhatikan ustadz jarang duhaan. Biarpun bahasanya menuduh, gak usah pusing. Kalau memang sholat kita karena Allah, gak harus diketahui oleh dia. Tapi di saat kita menjawab, memangnya kalau ibadah harus lapor kepadamu. Lah ini kenapa harus ngomong seperti itu? Sebetulnya kita tersinggung dibilang, kenapa kok Ustadz gak pernah duhaan? Kenapa Ustadz gak pernah bangun malam? Lalu kita membalas, memangnya kalau ibadah harus lapor kepadamu. Lah ini sebetulnya bentuk kecongkaan tersembunyi dalam diri kita. Wong dia ngingetkan kok. Kalau seandainya pun dia niat merendahkan, apakah kita bakal rendah dengan kalimat itu? Kalau memang kita ahli tahajud, ya dicatat sebagai ahli tahajud. Kenapa kita tersinggung itu? Atau di saat ada orang menegur kita dengan sebuah kesalahan, lihat. Kita malah membalas, mencari kejelekan dia. Kamu sendiri begitu? Astagfirullah. Atau bahkan mengatakan, sok suci aja. Mungkin Anda seorang santri yang baik, tiba-tiba di saat ditegur mengatakan, sok suci. Atau mungkin seorang wanita ditegur oleh wanita yang lain, siapapun Anda. Kalaupun Anda misalnya seorang wanita yang mohon maaf misalnya dalam segala ketidakbaikan. Kalau ditegur oleh seseorang tinggal mengatakan terima kasih. Tapi ketersinggungan yang ada di dalam hati menjadikan ia berkata, sok. Maka kalau ada orang mengingatkan kita akan sunnah baginda Nabi atau mengingatkan sebuah kebaikan, jangan sekali-kali kita punya reaksi yang menolak. Kalaupun berat di hati, ingat itu adalah pesan kebaikan dari baginda Nabi melalui lisan orang tersebut. Biarpun kita tidak suka dengan orang tersebut. Kita tidak cocok dengan dia, khawatir yang besar kesombongan kita. Mungkin yang mengingatkan adalah murid kita. Kalau diingatkan, tampakkan rasa senangmu. Biarpun hatimu belum senang karena mujahadah itu penting, memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu. Berhujjah. Orang mulia dengan bermacam-macam cara. Dosa pun juga bermacam-macam cara. Tapi sangat tidak tepat kalau kita diingatkan oleh seseorang membalik kita mencari kesalahan dia. Nggak akan bisa benar orang seperti itu. Semua manusia punya kesalahan. Kalau kita cari tentu ada. Tapi ketahuilah bahwasanya jika ada orang mengingatkan kita itu sesungguhnya dia telah menghadiahkan sesuatu yang istimewa untuk kita. Agar kita berbenah, nggak perlu kita tersinggung.
Renungilah makna ini. Renungilah hikmah ini. Siapapun yang masih suka tersinggung, ketahuilah itu yang besar kesombongan di dalam hatimu. Al-kibru batarul haq. Beralasan banyak. Wong diajak, diingatkan untuk dekat dengan Nabi kok membantah. Na'udzubillah. Ya tadi masalah jenggot karena dia ngerti hukumnya khilaf di antara para ulama. Kenapa harus pakai ribut khilaf-khilaf, hujah-hujah begitu? Tinggal ucapkan terima kasih. Pernah atau tidak? Renungi diri sendiri. Di saat diingatkan oleh seseorang karena kita punya posisi mungkin sebagai orang yang dihormati, diingatkan oleh seseorang seolah-olah dihinakan. Masya Allah. Seolah-olah dihinakan, membantah, membalas. Ketahuilah yang kita tolak itu kebenaran dari Allah. Kebaikan yang diajarkan baginda Nabi. Kalaupun disampaikan dengan cara yang tidak tepat, nggak perlu kita membuat reaksi negatif. Khawatir menjadi keras hati kita, khawatir tidak dikembalikan lagi hidayah itu kepada kita, khawatir dicabut hidayah. Ini kunci. Maka dari itu, mari kita mulai saat ini. Kapanpun dan siapapun ada orang mengingatkan kita, mulailah dari paras wajah kita yang kita tata dengan berseri-seri, tampakkan kalau kita senang. Biarpun sebetulnya yang dia ingatkan Anda sudah melakukannya. Misalnya Anda ahli tahajud, lalu dibilang, ini Ustadz kok tidak pernah tahajudan. Tinggal ucapkan terima kasih ya Ustadz, diingatkan, gak usah bilang, siapa bilang? Memangnya ente tok yang bisa tahajudan? Astagfirullah. Wong dia memang tidak tahu kalau kita tahajudan. Mungkin dia itu karena rindu, tahajud pahalanya besar, kemuliaan. Dan ini kok kita tidak pernah tahajud di mata dia, lalu dia mengingatkan kita, sementara kita sudah ahli tahajud, gak perlu kita tersinggung. Bahkan mungkin kita berbisik dengan temannya. Gak tahu, nginget-ngingetin dia. Ya orang hebat aja, sok banget dia ini. Astagfirullah. Kita sering seperti itu, tolong cermati diri kita sendiri. Khususnya yang diberi kelebihan, pangkat, kemuliaan. Seorang ustadz, orang terpandang, ini gampang tersinggung kalau diingatkan. Karena apa? Sudah gede sombongnya di dalam dadanya. Kecongkaan. Nah ini, sikap zahir kita harus belajar. Batin perlahan kita tata. Jadi zahir dulu karena kita urusan dengan zahir. Pastikan setiap ada orang mengajak kita kepada kebaikan, mengingatkan kesalahan kita, mengingatkan kita akan sunnah Nabi, maka kita sambut dengan senyum. Masya Allah, makasih ya akhi, jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas dengan segala kebaikan. Kalau ingin berhujah nanti, bukan sekarang. Kita ingin biasakan semacam ini. Karena khawatir kita berpaling dari baginda Nabi SAW. Karena kita diingatkan tentang sesuatu yang Nabi senang. Kita khawatir berpaling dari kemuliaan yang Allah kirim. Renungi diri sendiri. Semua dari kita. Jangan banyak berhujjah. Sebab mereka itu memberikan kebaikan kepada kita dengan peringatan. Jangan balas. Kebiasaan membalas itu jelek. Sombong. Kemudian tambah. Di samping paras yang kita hadirkan adalah paras yang sumringah. Penuh kegembiraan seolah-olah kita diberi hadiah oleh dia. Kemudian kedua, tata hati. Agar ngedongkol, jengkel itu hilang. Lalu ditumpangi dengan apa? Dengan panjatan doa, ya Allah. Diam-diam ya Allah, tadi aku diingatkan oleh seseorang. Caranya kurang baik ya Allah, cara mengingatkannya.
Tapi peringatan itu benar baik ya Allah, maka kami mohon ampuni dia, berikan segala kebaikan. Dan jangan ngentengi urusan kebaikan sunnah baginda Nabi. Ingat pertemuan yang lalu di Majelis Ahad menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin, ada seseorang disuruh oleh baginda Nabi makan dengan tangan kanannya. Ternyata dia ogah-ogahan. Wong Nabi yang ngomong kok masih banyak berhujjah. La astati, maksudnya dia punya kebiasaannya pakai tangan kiri. Disuruh pakai tangan kanan bilang la astati. Lalu Nabi mengatakan, kau tidak akan bisa mengangkat tanganmu. Seketika itu tangannya tidak bisa digunakan. Padahal mula-mula adalah urusan sunnah, anjuran dari Nabi. Cuman di saat ada pembangkangan dalam hati, itulah yang menjadikan orang itu terhukum. Sunnah Nabi adalah tetap sunnah sampai kapanpun. Hal yang tidak wajib tetap tidak wajib. Khilaf di antara ulama seperti masalah jenggot, tetap khilaf di antara ulama. Misalnya kita golongan orang yang tidak menggunakan, tidak memelihara jenggot. Atau memang pada dasarnya jenggot tidak tumbuh khususnya yang tidak tumbuh jenggot. Tiba-tiba di suatu tempat diingatkan, ya akhi pakai jenggot ya akhi. Nggak usah marah. Nggak usah tersinggung, wong dia ngomongnya bener kok. Khususnya yang tidak berjenggot biasanya berhujjah. Sok banget. Memang sunnah hanya jenggot aja. Astagfirullah. Wong dia ngomong baik kok. Dan masih banyak contoh dalam kenyataan yang sering kita temui pada diri kita. Kadang ada ngedongkol, ngedumel, kesel di saat ada orang menghadiahkan kebaikan untuk kita. Baik, mari. Mulai saat ini kita cermati diri kita sendiri. Biarpun disampaikan kepada kita dengan cara yang tidak baik, kebaikan tersebut apalagi atas nama baginda Nabi, atas nama sunnah dan yang lainnya, biarpun karena kebodohan dia misalnya, tapi niatnya benar, niatnya baik, nggak perlu kita membantah. Kalau membantah itu diskusi masalah ilmu bukan di saat dia mengingatkan kita, tapi di saat kita duduk manis membahas gimana sih hukumnya jenggot, itu bebas. Tapi di saat diingatkan, jangan membantah, jangan berhujjah, jangan banyak alasan, karena itu menunjukkan tidak ada keinsafan di hati kita, itu adalah kesombongan. Semoga Allah menjaga hati kita, semakin rindu kepada kebaikan, cinta kepada kemuliaan. Allah jaga perilaku zahir dan batin kita, agar senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai di sini insyaallah. Ya, semuanya belajar. Sebab kebaikan itu Allah yang Maha Kasih tuh ngirim kebaikan tuh kadang tidak harus melalui ustadz yang ngajari kita. Kalau kebaikan hanya terbatas melalui ustadz sedikit sekali. Tapi kebaikan kadang disampaikan oleh Allah, dikirim oleh Allah melalui pembantu yang ada di rumah kita, ngingatkan kita, kawan kita, adik kita, bahkan mungkin musuh, orang yang memusuhi kita pun ternyata di balik itu semua ada pesan kebaikan yang Allah kirimkan. Maka ayo kita menjadi cerdas dalam menangkap kebaikan. Intinya segala pesan kebaikan yang dihantarkan kepada kita sambut dengan zahir kita terlebih dahulu, sambil kita batin kita untuk bisa menerimanya. Padahal sesungguhnya batin didahulukan, tapi tidak seperti itu karena kita urusan dengan orang. Batin didahulukan pada sesungguhnya. Cuman kadang batin kan belum bisa. Jangan sampai kita beralasan karena batin belum bisa lalu kita tampak wajah yang serem. Itu maksudnya. Bukan berarti kita mengutamakan zahir, tidak. Bukan mengutamakan zahir kita, bukan. Akan tetapi karena batin itu kadang perlu waktu, maka ya jangan nuruti batin. Batin kita belum menerima, kurang ajar bener dia, ngingatinya caranya bikin malu, ada orang banyak. Ya Allah, itu batin belum bisa nerima.
tapi zahir kita bisa kita paksa dan itu mujahadah. Masya Allah ya akhi, terima kasih, jazakumullah, subhanallah. Coba kalau sifat ini dilihat oleh orang, akan ditiru menjadi sebuah kebaikan. Biarpun hati kita masih kedongkol, orang ajar benar dia itu. Mungkin masih begitu hati kita, tapi zahir kita, spontan kita harus sambut dengan kebaikan. Kemudian setelah itu, hati yang belum tertata, kita bersihkan dengan harapan dan panjatan doa untuk orang yang mengingatkan kita, yang menghantarkan kebaikan kepada kita, atau mengingatkan kita akan kekurangan kita. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, jauhkan kami dari kesombongan. Jaga hati kami ya Allah. Mudahkan kami untuk menerima kebaikan ya Allah. Dan tampakkan kepada kami kebaikan sebagai kebaikan, agar kami mudah untuk menerimanya. Dan tampakkan kebenaran kepada kami sebagai kebenaran, agar kami mudah mengikutinya. Dan tampakkan kebatilan bagi kami sebagai kebatilan yang sesungguhnya, agar kami mudah mengikutinya. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Saling mencintai karenamu ya Allah. Saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon wahai Dat yang maha kasih, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka di dunia dan di akhirat. Kepada kami semua ya Allah, para santri, para pemirsa, para pendengar yang mengikuti acara ini, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, dalam diri dan keluarga mereka semua ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah. Jaga keluarga kami, anak-anak kami, santri kami, semua jaga dari kami. Dan jauhkan kami dari wabah ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Masyaallah, terima kasih. Mohon maaf, doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.